Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Manchester United versus Brentford. Setelah di video sebelumnya Ruang Taktik bahas soal apakah cocok Michael Carrick menggunakan pendekatan pragmatis, kali ini pendekatan tersebut dipakainya lagi melawan Brentford. Pasca unggul 2-0 di paruh waktu, pada babak kedua, Manchester United dalam tanda kutip memberikan possession ke lawan hingga 57%. Siapa sangka, pendekatan pragmatis ini justru fit, setidaknya mampu membawa tim asuhan Carrick ke peringkat 3 mengamankan zona UCL. Pragmatis sendiri artinya memang bergeser menjadi permainan yang negatif. Padahal permainan pragmatis adalah permainan yang mengedepankan hasil. Terbukti di 2 pertandingan terakhir, pendekatan ini membawa MU meraup poin penuh. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Carrick kali ini tidak menurunkan Cunha yang cedera. Posisinya di sayap kiri diisi Amad Diallo. Formasi 4-2-3-1 jadi pakemnya yang dipakai juga pada laga ini. Sementara Brentford di atas kertas menggunakan formasi yang sama. Igor Thiago yang sudah mencetak 21 gol diplot di depan, ditopang oleh Damsgaard, Schade, dan Ouattara. Game plan awal Carrick tentu bermain lebih menyerang. Ciri khas bermain posisi pemain yang cair langsung terlihat di peluang awal laga. Bruno lebih turun sehingga sejajar Casemiro. Rotasi ini membuat satu gelandang Brentford naik sehingga membuka ruang untuk Mainoo yang segera mengisi pos Bruno. Ia cukup bebas di ruang antar lini dan terima operan dari Bruno, lalu balik badan serta menghindar press dari belakang, lalu lanjutkan progresi ke kotak penalti. Dihadang bek dan gelandang, Mainoo lepas. Šeško juga berperan menarik satu center back. Mainoo bahkan lolos dari sergapan kiper dengan melepas operan ke Amad. Namun sayang, peluang emas ini sirna kena blok. Sebelum mencetak gol lewat corner, Maguire sudah sempat mengancam lewat situasi yang sama. Dari corner pendek Mbeumo ke Bruno, ia langsung kirim cross ke tiang jauh, di mana terlihat ada pemain MU menumpuk pada area tersebut. Bola mengarah tepat ke depan Maguire yang menanduknya, namun masih bisa diselamatkan Kelleher. Pada babak kedua pun Maguire sempat mengancam dengan skema yang berbeda. Kali ini lewat direct corner yang diarahkan ke tiang jauh dengan target Maguire, dan pemain lain terlihat lakukan man marking untuk membebaskannya, namun masih bisa ditepis kembali. Kemampuan Steve Carrick dalam situasi set piece memang bukanlah kebetulan. Saat ini mereka total mencetak 20 gol melalui situasi ini, peringkat kedua di bawah Arsenal, dan mereka pakai untuk buka keunggulan. Diawali Maguire yang start dari luar box keeper, namun kali ini ia dipakai untuk menciptakan scrimmage. Hal yang menarik terlihat, Casemiro berlari ke tiang 2 meski bola belum ditanduk, dan Maguire tepat mengarahkan bola ke area tersebut. Meski sempat terganggu, Casemiro berhasil mencetak gol ke-9-nya musim ini. Unggul cepat membuat Carrick mengubah game plan untuk bermain lebih lambat. Mereka bertahan dengan shape zona 4-4-2, namun Mainoo lakukan marking sehingga tidak simetris. MU menggunakan mix zona dan man marking. Terlihat kedua winger turun hampir sejajar dengan backline saat serangan berada di sayap. Striker pun turun nyaris tidak ada pemain depan. Di momen ini Casemiro yang turun dekat backline, dan saat bola dialirkan ke depan, Shaw dengan sigap keluar. Pendekatan bertahan ini lantaran Brentford menggunakan kelebaran maksimal di sayap kanan dan kirinya dengan shape 3-2-5 untuk merenggangkan pertahanan. Kita lihat beberapa contoh saat tidak ada pemain yang turun ke backline. Di momen ini Mbeumo tidak turun, sehingga Dalot melebar dan membuka ruang di half space yang dimanfaatkan Potter. Namun sepakannya masih terlalu mudah bagi Lemans. Selebihnya, pemilihan pendekatan lebih bertahan ini memang tidak akan populer di kalangan fans. Namun bisa dibilang berhasil menggagalkan serangan Brentford dan bisa diubah jadi serangan balik seperti ini.
Memang dengan bertahan terlalu rapat, salah satu cara bagi kedua tim untuk mendapatkan peluang tentu saja dari situasi transisi. Pada momen ini MU hendak lakukan serangan balik saat berhasil gagalkan corner, namun bola bisa direbut kembali, lalu keluar sehingga menyisakan lubang di kanan yang diekspos 3 pemain. Potter lepas, lalu kirim cross datar yang masih bisa diselamatkan Shaw dari sontekan Thiago. Sisi kanan kembali jadi sasaran saat pertahanan belum terbentuk. Kali ini karena Dalot coba lakukan high press, namun pemain Brentford bisa lolos dan kirim operan ke areanya. Dilanjutkan umpan Jansen ke sayap. Damsgaard lakukan penetrasi cut inside dan menarik press 3 pemain sehingga membuat kayu dilepas. Namun tendangannya masih berhasil diblok Lemans. Kembali dari situasi pertahanan MU yang belum terbentuk lantaran Ouattara bisa keluar dari press dan lakukan kombinasi dengan Damsgaard. Kemudian terlihat Thiago punya ruang yang besar dan diberi terobosan. Sayang ia malah terjatuh saat mengecoh Dalot. Ketika terapkan press atas, memang akan riskan pertahanan terekspos seperti tadi. Terlihat press atas berhasil dilewati dan pertahanan memilih mundur. Jansen bebas dan kirim lob pas ke Thiago. Beruntung peluang emas ini digagalkan Heaven lewat tackle bersihnya. Bruno dan kawan-kawan pun sempat mendapat gol dari situasi transisi. Berawal dari Šeško yang berhasil rebut bola di area lawan, dilanjutkan ke Bruno yang lakukan penetrasi saat pertahanan terbuka. Amat lari ke belakang lini, namun tertangkap offside meski berhasil jadi gol. Gol kedua MU pun diciptakan dari situasi serupa. Namun perebutan bola terjadi di area sendiri saat Brentford hendak menyerang dan berhasil disapu Casemiro. Bola tepat jatuh di kaki Bruno yang segera balik badan dan penetrasi di situasi 3 versus 2. Ia sempat menaruh bola di sebelah kanan untuk memberikan kesan seolah mengoper ke Mbeumo. Kemudian ia pindah ke kaki kiri seolah untuk menembak sendiri. Namun ia menipu 2 bek Brentford dengan berikan operan ke Šeško yang dengan dingin lakukan fake shot dan hujamkan bola ke gawang. Ini assist ke-19 Bruno, tinggal satu lagi untuk memecahkan rekor 20 assist milik Kevin De Bruyne dan Thierry Henry. Seperti disebut di awal video, pragmatisme memang terkesan negatif. Namun ini adalah pendekatan yang berorientasi pada hasil. Amat yang tampil kurang baik diganti Mazraoui menempati pos center back kanan saat build up, sehingga terlihat 3 center back dengan 2 wingback bertipe bertahan, Dalot dan Shaw. Ini juga membuat MU langsung bertahan dengan 5 back saat Shaw dan Dalot turun. Bisa dilihat juga shape menyerang 3-2-5 Brentford match dengan 5 back MU. Dengan situasi ini, MU ingin menahan gempuran Brentford dan menyerang lewat counter attack. Pun begitu tidak banyak peluang tercipta. Brentford pun kesulitan menciptakan peluang-peluang berbahaya. Salah satu cara lain untuk membongkar pertahanan seperti yang terjadi pada gol satu-satunya mereka di menit 87. Berawal dari corner yang terbuang, Jansen mendapat bola dan mengecoh pemain yang akan lakukan marking. Dengan sepakan keras dan terarah, ia taklukkan Lemans untuk buat gawang MU bobol. Akan ada selalu 2 sisi yang berlawanan terhadap sebuah taktik yang dipilih manajer. Di sini menariknya, Carrick memilih bermain realistis. Di kandang mereka justru kalah possession namun berhasil meraup 3 poin. Memang jalannya pertandingan akan selalu terlihat tidak sesuai dengan harapan fans, terutama pada babak kedua. Namun sepak bola modern banyak menuntut hasil yang membuat manajer atau pelatih harus menyesuaikan taktik sesuai dengan kedudukan. Sejauh ini, Carrick berhasil.